Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari artikel kami yang berjudul Media Pembelajaran yang Kreatif dan Mengaktifkan Siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran PKN di Sekolah. Pengertian media pembelajaran PKN, media merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sajian 2012 mengungkapkan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Media juga merupakan alat bantu untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu ada media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tetapi mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media adalah film, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti medis, grafis, dan lainnya. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya video, berbagai film, slide, suara, dan lainnya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Kemudian ada tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran yaitu untuk mengembangkan atau memperjelas suatu masalah atau pokok persoalan sehingga pelajaran tidak membosankan. Adanya penelitian dalam berbagai aspek di kalangan siswa dan memadukan dunia sekolah, ilmu, norma dengan dunia kehidupan nyata atau lingkungan. Selanjutnya saya serahkan ke materi ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran. Menurut Asharul Andar Asar 2016, masih kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami atau mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam pesan. Yang keempat fungsi kompensatoris. Media pembelajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Adapun mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di SD. Pengawasan dalam pembelajaran adalah hal yang penting dalam pendidikan. Buatlah sebuah kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dan kreatif di kelas. Untuk mengembangkan hal tersebut, kita dapat menggunakan media yang
kantoran mereka. Namun di sisi lain kita dapat menggunakan PowerPoint untuk bermain game, melihat video, kuis, dan sebagainya. Yang keempat, wisata adalah sebuah kegiatan mengunjungi salah satu tempat atau lokasi yang jauh dari tempat asal. Studi wisata biasanya dilakukan dengan bergerombol atau kelompok. Kesimpulannya yaitu penggunaan media pembelajaran yang kreatif berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PKN. Media yang inovatif dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Selain itu, media yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka lebih melibatkan secara langsung dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas media yang digunakan agar proses pembelajaran semakin optimal dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Menghayati, Ibu, Muraini, Nurfa, Siti Hawa, Dini, baik hadir semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menghargai keberagaman. Nah, di sini ini ada bentuk pertanyaan yang bakal kita diskusikan sama-sama nih. Mengapa Indonesia disebut negara yang kaya akan keberagaman? Dan menurut kalian nih, apakah keberagaman merupakan sumber kekuatan atau justru potensi perpecahan? Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna penting memahami dan menghargai keberagaman. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan sikap saling menghargai keberagaman. Nah, di sini ada beberapa keberagaman di Indonesia. Ada suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, kebudayaan, ras, dan golongan sosial. Nah, mengapa pentingnya memahami keberagaman? Pemahaman tentang keberagaman penting karena keberagaman adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan memahami hal ini, kita dapat hidup berdampingan dengan harmonis serta menghindari sikap diskriminatif. Nah, pentingnya juga menghargai keberagaman. Sikap menghargai perbedaan mencerminkan jiwa toleransi kita, menghormati martabat orang lain, serta menolak egoisme dan eksklusivisme. Contoh sikap ini antara lain adalah menghargai perayaan keagamaan teman-teman dan tidak memaksakan pendapat dalam diskusi kelompok. Nah, ada manfaat keberagaman nih. Manfaatnya itu memahami dan menghargai keberagaman memiliki banyak sekali manfaat, seperti menciptakan rasa saling menghormati, meningkatkan kerjasama, dan menjamin kehidupan damai. Keberagaman juga memperbaiki kualitas hidup melalui saling pengertian. Contoh nyata di Indonesia adalah tari pendek nih, seperti gambar di sini. Tari pendek ini dari Bali yang mencerminkan budaya lokal dan nilai persatuan dalam perbedaan. Nah, ada toleransi sebagai kunci. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai antar sesama. Tanpa toleransi, keberadaan bisa berubah menjadi konflik atau keberagaman. Kalau tanpa toleransi itu, keberagaman itu bisa berubah menjadi konflik. Contoh toleransi yaitu menjaga hubungan pertemanan meskipun memiliki perbedaan agama. Nah, kesimpulan
bukan sekedar hanya membahas atau memberikan materi dalam bentuk slide PPT saja. Ibu akan menampilkan audio visual agar memberikan anak-anak pengetahuan yang lebih lanjut lagi, dan Ibu akan tampilkan suatu video. Nah, ini di sini ada satu bentuk video yang bakal kita tonton buat menguatkan materi kita atau pemahaman kita tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kita tonton sama-sama ya. Penampilan audiovisual dari keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian untuk materi kita hari ini ya.